Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hujan turun deras ketika mobil tua itu berhenti di depan sebuah rumah tua di pinggiran desa Lembah Dingin. Udara terasa menggigit. Kabut turun menutupi halaman yang dipenuhi rerumputan liar dan bunga-bunga mati. Tirta, seorang pemuda berusia 28 tahun, turun dari mobil sambil menenteng koper hitam dan amplop coklat kusam yang baru ia terima seminggu lalu, surat wasiat dari pengacara keluarga. Rumah itu adalah warisan dari neneknya, Sumarni, yang meninggal secara misterius 2 bulan lalu. Sejak kecil, Tirta tak pernah akrab dengan neneknya. Ibunya jarang membicarakan masa lalu, hanya berkata bahwa rumah itu menyimpan hal-hal yang sebaiknya tidak diganggu. Namun rasa penasaran mendorong Tirta datang. Surat wasiat itu hanya berisi satu kalimat aneh. Kembalilah ke tempat asal darahmu, dan buka pintu yang tertutup waktu. Saat Tirta membuka gerbang rumah kayu itu, engselnya berdecit tajam seperti erangan makhluk tua. Rumah tampak seperti bangunan yang sudah ditinggalkan berpuluh tahun. Padahal menurut informasi, neneknya tinggal di sana hingga akhir hayat. Langkah Tirta bergema di beranda yang lapuk. Ia memutar gagang pintu utama, yang terbuka tanpa dikunci. Di dalam, ruangan diselimuti debu dan aroma jamur yang menyengat. Sebuah potret besar neneknya tergantung di dinding ruang tamu, dengan sorot mata tajam yang seolah mengikuti kemanapun Tirta melangkah. "Kenapa aku merasa dia masih di sini?" gumamnya lirih. Saat ia menyalakan lampu, bohlam tua berpenda redup. Rumah itu sunyi, namun bukan keheningan biasa. Tirta bisa merasakan sesuatu, mengintai. Ia melangkah ke ruang tengah, menemukan sebuah buku tua di atas meja kayu. Halaman depannya kosong, tapi ketika disentuh, seolah ada hawa dingin merambat ke kulitnya. Malam pun mulai turun. Tirta memutuskan tidur di kamar tamu. Saat hendak memejamkan mata, ia mendengar suara berbisik, terdengar dari arah loteng. "Jangan dibuka, jangan dibuka." Tirta terbangun dan menegakkan tubuh. Jantungnya berdebar. Loteng itu, ia tahu persis bahwa pintunya terkunci dari luar. Tapi suara itu jelas, berulang, dan kini terdengar lebih dekat. Ia melangkah perlahan keluar kamar. Lantai kayu berderit di bawah kakinya. Dari ujung koridor, terlihat pintu loteng itu terbuka setengah. Tirta berdiri membeku. Pintu loteng yang semula terkunci kini terbuka setengah, seolah mengundangnya naik. Cahaya remang dari lampu lorong membuat bayangan pintu tampak seperti mulut menganga, siap menelan siapa saja yang masuk. Jantungnya berdetak cepat, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia mengambil senter dari tasnya dan mulai menaiki tangga tua yang berderit setiap kali diinjak. Udara di atas semakin dingin. Bau kapur barus, kayu lapuk, dan sesuatu yang amis menusuk hidung. Tirta mengarahkan senter ke sekeliling ruangan loteng yang dipenuhi tumpukan barang-barang tua, koper usang, boneka-boneka porselen tanpa mata, dan bingkai foto berdebu. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah peti kayu besar berukir simbol aneh yang tak dikenalnya. Peti itu terlihat jauh lebih baru dibanding barang-barang lain. Penasaran, Tirta mendekat. Saat jari-jarinya menyentuh tutup peti, suara berbisik kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seolah berasal dari dalam peti itu. "Jangan buka." Tapi rasa ingin tahu telah mengaburkan logika. Tirta membuka peti perlahan. Bunyi decitan menyeruak bersamaan dengan aroma busuk yang menyembur keluar. Di dalamnya, tergeletak sebuah boneka kayu mirip manusia. Tubuhnya terbungkus kain kafan kecil, dan matanya terbuka perlahan menatap Tirta. Tirta mundur tergesa, menabrak rak buku di belakangnya hingga beberapa buku tua jatuh berserakan. Salah satu buku terbuka memperlihatkan tulisan tangan yang samar, menggunakan bahasa kuno. Di halaman terakhir, ada sebuah sketsa rumah ini, dengan tanda silang besar di bawah lantai ruang tamu. Malam itu Tirta tak bisa tidur. Ia memandangi peti yang kini tertutup kembali, meski ia yakin tak pernah menutupnya. Pintu loteng pun tertutup rapat saat ia turun, seperti tak pernah terbuka. Keesokan harinya,
Tirta menggali lantai ruang tamu sesuai petunjuk dalam buku. Kayu lantai yang ia congkel mengungkapkan ruang kecil tersembunyi, berisi kotak logam berkarat. Ia membukanya, menemukan surat tua bersegel lilin dengan inisial S. Dengan tangan gemetar, ia membacanya. Surat itu ditulis oleh Nenek Sumarni, ditujukan padanya. Isinya mengejutkan. Jika kau membaca ini, maka darah dalam tubuhmu telah memanggil kegelapan. Rumah ini bukan warisan, melainkan kutukan. Boneka di loteng bukan mainan, melainkan wadah roh yang terikat. Jangan biarkan dia lepas. Jangan percaya suara yang memanggilmu. Kau satu-satunya yang bisa menyelesaikan ini, atau meneruskannya. Tirta membeku. Suara bisikan kini datang dari balik dinding. Suara anak kecil tertawa disusul suara derak, seperti langkah kaki, dari loteng. Langit malam menggantung kelam di atas atap rumah warisan. Angin bertiup pelan namun membawa bisikan samar dari celah-celah papan. Tirta duduk di ruang tamu, memegangi surat neneknya dengan tangan gemetar. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya, wadah roh yang terikat. Ia tahu kini, boneka di loteng bukan benda biasa. Tiba-tiba, lampu berkedip. Televisi tua menyala sendiri, meski tak terhubung listrik. Layar menampilkan gambar rumah yang sama, namun dalam warna kelabu, seperti dunia lain. Sosok perempuan tua muncul di layar, mengenakan gaun batik lusuh dan menatap lurus ke arah Tirta. Lalu ia berkata, "Kau membuka peti. Kau lepaskan dia." Televisi padam. Tirta melompat berdiri, napas terengah. Dari arah dapur terdengar piring pecah, lalu langkah kecil berlari cepat ke arah lorong. Ia menoleh, tak ada siapapun. Tapi suara napas berat terdengar dari belakangnya. Pelan-pelan ia berbalik. Di ujung lorong, sosok boneka kayu itu berdiri tegak, kini tanpa kain kafan. Matanya merah menyala, tangannya menggenggam pecahan kaca. Tirta mundur selangkah, lalu berlari ke kamar dan mengunci pintu rapat. Di dalam, ia mengatur napas, mencoba berpikir jernih. Ia teringat akan buku yang terjatuh di loteng, mungkin ada petunjuk lain. Dengan nekat, ia kembali naik ke atas. Peti kosong. Boneka tak ada. Tapi buku itu masih di sana. Di halaman terakhir yang belum terbaca, ada mantra pemanggil dan pengurung roh tua. Nenek Sumarni ternyata seorang penjaga, keturunan terakhir dari keluarga pawang kuno yang menjaga boneka iblis bernama Si Pasung. Berdasarkan catatan, roh dalam boneka itu adalah arwah anak hasil pesugihan, dikutuk untuk selamanya dalam wujud kayu. Dan apabila peti dibuka tanpa ritual penyeimbang, roh itu akan lepas dan menempel pada darah terdekat, keturunan. Tirta. Tiba-tiba cermin tua di loteng retak sendiri. Bayangan Tirta di dalamnya berubah. Wajahnya bukan miliknya. Matanya hitam legam, dan senyum di wajahnya bukan senyum manusia. Jeritan membelah malam. Tirta terbangun keesokan paginya di ruang tamu. Bajunya robek dan keringat membasahi tubuh. Ia tak ingat bagaimana ia bisa tertidur. Tapi boneka itu, kini ada di tangannya. Ia menggenggamnya erat, dan di dinding, ada tulisan merah seperti darah. 1 hari lagi sebelum gerhana, kita akan menjadi satu. Malam itu datang lebih cepat. Langit berubah kelam meski waktu baru menunjukkan pukul 5 sore. Tirta duduk di lantai ruang tamu, dikelilingi lilin-lilin menyala dan buku tua terbuka di depannya. Wajahnya pucat, napasnya pendek. Di tangannya, boneka kayu itu, Si Pasung, masih menatapnya dengan sorot kosong yang tak wajar. Tirta sadar, hanya ada satu cara untuk mengakhiri semuanya. Ia harus menyelesaikan ritual pemanggil dan pengurung seperti tertulis dalam buku peninggalan nenek. Ia harus membacakan mantra tepat pada puncak gerhana bulan, yang menurut catatan terjadi tengah malam ini. Jika gagal, roh itu akan menyatu dengannya selamanya. Angin tiba-tiba menderu dari jendela yang terbuka sendiri. Suara tangisan anak kecil memenuhi rumah, menggema dari setiap sudut. Lampu padam. Hanya nyala lilin yang tersisa, bergoyang seolah takut. Tirta memulai ritual.
Ia membacakan mantra dalam bahasa kuno, lidahnya terbata-bata. Boneka di tangannya mulai bergetar. Mata merahnya menyala terang, dan rumah bergetar pelan. Lantai mulai retak, dan suara-suara dari bawah tanah menyeruak seperti ratusan orang berbicara dalam kesakitan. Cermin-cermin di seluruh rumah pecah satu persatu, dan dari serpihan kaca muncul wajah-wajah yang menyerupai Tirta, semuanya dengan mata gelap, mulut robek, dan tawa yang tidak manusiawi. Saat puncak gerhana mulai naik di langit, atap rumah terbuka sendiri, seolah memberi jalan. Tirta menjerit, mencoba menyelesaikan mantra meski dunia di sekitarnya mulai runtuh. Namun roh si Pasung melawan. Boneka itu melayang ke udara, membesar menjadi sosok anak kecil tanpa wajah yang melolong. Tirta meraih sepotong belati pusaka yang ia temukan dalam kotak besi bersama surat nenek. Ia tahu, ini adalah penutup. Dengan sisa keberanian, Tirta menusukkan belati ke dada boneka itu sambil mengucap mantra terakhir. Jeritan mengguncang rumah, dan cahaya gerhana menyinari mereka. Angin berhenti. Segalanya hening. Pagi menjelang. Rumah itu berdiri sunyi. Polisi yang datang setelah laporan warga menemukan Tirta terbaring tak sadarkan diri, dikelilingi lingkaran lilin yang padam. Di tangannya, hanya tersisa serpihan kayu terbakar. Tidak ada boneka, tidak ada buku, tidak ada suara. Tapi ketika Tirta membuka matanya di rumah sakit, ia melihat bayangannya di kaca jendela. Tersenyum dengan mata yang bukan miliknya.